Pada video kali ini saya mau membahas soal ujian sekolah SMP. Nah, ini saya dapatkan soal ujian SMP matematika. Saya akan mencoba mengerjakan, semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran juga bagi siswa-siswa SMP yang mungkin akan mengikuti ujian sekolah pada tahun ini. Mungkin ini bisa menjadi sebagai latihan. Kita bahas saja soal yang dari nomor pertama ya. Di sini ada soal hitung-hitungan biasa. Untuk mengerjakan soal seperti ini cukup gampang, kita bisa lihat di sini ada negatif 20 ditambah 8 dikali 5 dikurang 18 dibagi negatif 3. Sesuai aturan yang dikerjakan dahulu adalah kali bagi baru tambah kurang. Nah, di sini kita lihat ada perkalian, jadinya saya kerjakan terlebih dahulu baru yang ini. Berarti ini bisa dituliskan sebagai berikut. Negatif 20 tetap negatif 20 ditambah 8 kali 5 adalah 40. Nah, ini adalah negatif 18 dibagi 3, negatif bertemu negatif jadi positif. 18 bagi 3 adalah 6. Nah, ini bisa dikerjakan langsung berurutan, tidak masalah. Negatif 20 tambah 40 itu sama dengan 20 ditambah 6, sehingga sini adalah 26. Berarti ini jawabannya 26. Nah, nomor 2 kita bisa lihat sifat dari pangkat negatif itu, jika misalnya ada A pangkat negatif B, maka itu bisa dituliskan sebagai 1 per A pangkat positif B. Sehingga untuk yang ini bisa kita kerjakan, ditulis ulang jadi seperti ini. 1 per 9 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 3. Ini menjadi 1 per 81 ditambah 1 per 3 pangkat 3 adalah 27. Kita samakan pecahan ini sehingga tersebut sama. Jadi kita kalikan dengan 3 sehingga menjadi seperti ini. Maka hasilnya adalah 4 per 81. Soal berikutnya nomor 3, 6 per akar 3. Ini bisa dikerjakan dengan cara kita merasionalkan akarnya dulu, dengan cara mengalihkan 6 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3, sehingga didapatkan 6 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 adalah menjadi 3, sehingga ini bisa ditulis menjadi 6 per 3 akar 3 sama dengan 6 bagi 3 adalah 2 akar 3. Yang berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini agak sedikit bermain logika. Diketahui ada sebungkus coklat akan dibagikan kepada 24 anak. Sebungkus coklat tadi jika dibagi ke 24 anak setiap anak akan mendapatkan 8 coklat. Nah, jika coklat itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak coklat yang diperoleh setiap anak? Untuk bisa menjawabnya, kita harus mencari tahu dulu berapa banyak coklat tersebut dalam satu bungkus. Berarti kita tinggal balik. Anggaplah coklat itu misalnya adalah X dibagi 24 sama dengan 8. Itulah logika yang pertama. Berarti untuk mencari X-nya adalah X sama dengan 8 dikali 24, sehingga didapatkan bahwa X sama dengan 192. Kita sudah dapat coklatnya 192. Sekarang 192 ini akan kita bagi dengan 16. Maka didapatkan hasilnya adalah 12. Yang berikutnya adalah soal tentang bunga. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% per tahun. Nah, jadi kakak ini menabung di bank. Di bank ini punya bunga 9% per tahun, artinya dalam 1 tahun tabungan dia akan naik sebesar 9% dari tabungannya. Lalu saat diambil tabungannya sebesar 920.000, berarti ada kenaikan. Yang ditanya adalah berapa lama dia menabung. Nah, ini soal harus kita pahami dulu.
kita lihat jawabannya adalah bentuk bulan. Artinya bunga per tahun ini kita harus cari tahu dulu berapa kenaikan dia selama 1 bulan. Nah, berarti kita harus hitung dulu. Kita bisa menghitungnya, kita cari tahu dulu berapa uang dia naik jika ditabung 1 tahun atau 12 bulan. Berarti kita harus mencari dulu 9% dari 800.000 ini. Berarti kita bisa menghitung 9% dikali 800.000 atau 9 per 100 dikali 800.000. Nah, untuk menghitungnya, ini 800 dibagi 100 adalah 8. Berarti 8.000 itu dikali dengan 9. Diperolehlah 72.000. Ini adalah kenaikan uang dia selama setahun. Karena jawabannya berbentuk bulan, kita harus mencari tahu berapa per bulan. Berarti 72.000 ini harus dibagi lagi dengan 12 sehingga diperoleh 6.000 rupiah. Berarti jika dia menabung 800.000, maka setiap bulan kenaikan uang dia itu adalah 6.000 rupiah. Sekarang kita telah dia saat mengambil uang sudah punya uang 920.000. Artinya terjadi kenaikan dari 800.000. Kenaikannya adalah sebesar 920 dikurang 800. Kenaikan uang dia adalah 120.000. Berarti untuk mencari berapa bulan dia menabung, kita tinggal bagi 120.000 dibagi dengan 6.000. Sehingga didapatkanlah hasil 20. Yang berikutnya adalah soal barisan. Kita lihat di sini ada sebuah soal barisan 95, 91, 87, 83. Jika kita lihat secara langsung, setiap angka ke belakang ini terjadi penurunan dengan pola yang sama, yaitu berkurang sebanyak 4. Artinya ini barisan aritmatika. Kita tahu barisan aritmatika itu kita bisa mencari nilai suku ke N atau UN dengan cara A ditambah N kurang 1 per B, di mana A itu adalah suku awal atau suku pertama. Di sini suku pertamanya adalah 95 ditambah N ini adalah suku ke berapa yang kita mau cari. Dalam hal ini adalah 25, maka 25 B adalah beda. Beda di sini karena dia adalah bilangan mengecil, maka di sini pasti negatif. Bukan 4 saja, tapi negatif 4-nya harus ikut. Kita hitung 25 dikurang 1 adalah 24. Kita kalikan dengan negatif 4 adalah 95 ditambah 24 kali 4 itu adalah 96 negatif. Maka jika ditulis ulang menjadi 95 dikurang 96, dapatkanlah hasil negatif 1. Nomor 7, ini adalah barisan geometri karena dia berlipat-lipat sebanyak 2. Kita harus gunakan logika kita di sini. Dia berlipat menjadi 2. Geometri bisa dicari dengan cara UN sama dengan A dikali R N pangkat N kurang 1. Kita perhatikan dulu bahwa yang ditanya di situ adalah jumlah bakteri yang berkembang setelah 2 jam. Di sini kita harus tahu dulu berapa pada saat menit ke berapa 2 jam itu. Nah, logikanya adalah menit pertama itu jumlahnya 25, lalu 15 menit, lalu 30 menit, lalu 45, 60, lalu 75, lalu 90, lalu 105, lalu 120. Ini 2 jam.
Artinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya yang dicari adalah UN ke-9. Berarti A-nya adalah 25 dikali R-nya adalah 2. Karena dia kelipatan 2, N-nya 9 kurang 1. Sehingga didapatkan 25 dikali 2 pangkat 8. Nah, ini jawabannya adalah 25 dikali 2 pangkat 8. Itu jawabannya adalah 256. Lalu dikalikan dengan 25, hasilnya adalah 6.400. Lalu nomor 8, ini soal tinggal langsung perhatikan di soalnya saja. Koefisien itu adalah bilangan yang menempel pada variabel. Kita cek dulu variabelnya ada di mana. Di sini ada variabel, ini juga variabel. Kalau ini sudah jelas variabelnya adalah negatif 2. Di sini sesuai aturan aljabar, jika dia koefisiennya adalah 1, maka tidak ditulis. Jadi sehingga di depan x kuadrat ini sebenarnya ada koefisien, yaitu 1, positif 1. Jadi koefisiennya adalah negatif 2 dan 1. Nomor 9, untuk mengerjakannya kita tahu bahwa untuk mencari KPK dan EPB itu dengan cara memfaktorkan kedua bilangan tersebut. Kita mulai yang pertama, yaitu dari 6A kuadrat. 6A kuadrat jika ditulis menjadi 2 kali 3 dikali A kuadrat. Sedangkan 8AB adalah 2 pangkat 3 dikali A dikali B. KPK didapatkan dengan cara mengambil bilangan yang sama pangkat tertinggi dan bilangan yang berbeda. Kita ambil dulu yang bilangan yang sama, yaitu 2. Kita ambil yang pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 3. Lalu bilangan yang berbeda ada 3 sendiri, sini tidak ada 3, berarti 3 diambil. Ada A sama, pangkat tertinggi kita ambil. Lalu B yang berbeda. Sehingga didapatkan 2 pangkat 3 adalah 8, 8 kali 3 adalah 24. 24 dikali A kuadrat dikali B. Kita sudah dapat KPK-nya, sekarang mencari EPB-nya. EPB hampir mirip caranya, hanya saja yang diambil adalah hanya angka yang sama tapi angka terkecil. Lalu kita lihat di sini angka yang sama ada 2. Kita ambil pangkat terkecil, yaitu 2. 3 tidak boleh diambil karena di sini tidak ada 3. A boleh diambil karena ada A sama. Yang diambil adalah A pangkat terkecil. B tidak boleh diambil karena di sini tidak ada B. Jadi didapatkan bahwa KPK-nya adalah 24A kuadrat B ini, dan EPB-nya adalah 2A yang ini. Berarti yang benar adalah B. Nomor 10, di sini ada aljabar. Kita tinggal mengganti setiap huruf ini menjadi angka. Langsung saja biar tidak panjang. Maka di sini nilainya adalah A kita ganti dengan 3 dalam kurung, B itu adalah 0 ditambah C adalah negatif 3. Berarti karena positif bertemu negatif, dia jadi negatif 3 langsung. A dikurang 3 dikali B tadi adalah 0, C tadi adalah negatif 3. Negatif ketemu positif menjadi negatif. Jadi negatif 3. Kita kerjakan dalam kurung dulu. Lalu ini tulis 3 dikali negatif 3 dikurang 3 adalah negatif 6. Dikali 0 kurang 3 adalah negatif 3. Maka negatif 3 dikali negatif 6 adalah negatif 18 dikali negatif 3. Negatif kali negatif adalah positif. 3 kali 18 itu jawabannya 54, positif. Nah, untuk pembahasan nomor 11 dan berikutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya agar tidak kepanjangan. Nah, sekian penjelasan dari nomor 1 sampai 10. Akan kita lanjutkan di video yang berikutnya.